Ya, halo teman-teman, kali ini ada di episode 41. Iya. 41 yang ada gambarnya nih baru, yang lain tuh suaranya. Jadi ini gitu. pertama kali. Aku pertama. Iya. Kayaknya aku sedang bersama teman magangku di Yayasan Kesehatan di tahun lalu. Tahun lalu. Boleh perkenalkan nama kalian sekarang lagi tidak? Aku Brian. Terus pekerjaan aku di frontliner, tepatnya teller di salah satu bank milik BUMN. Itu sempatnya di mana tuh? Kantornya itu ada di satu pelosok yang pasti orang tuh pengen banget ke sana gitu. Kamu nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Apa memang kamu pura-pura nggak tahu? Istilahnya apa? Ya, istilahnya itu jangan mati sebelum ke Banda, dan itu ada di Banda daerah. Wow, fair. Nah itu kan kamu sebagai teller atau sebagai frontliner ya? Iya, aku sebagai teller sih. Teller itu frontliner. Oh, bagian frontliner. Nah kalau frontliner sendiri itu apa sih? Frontliner itu terdiri dari 3. Pertama itu ada satpam, kemudian ada teller, dan juga ada customer service. Artinya memang yang istilahnya yang menemui customer atau enggak? Maksudnya coach juga 3 bagian. Jadi dia langsung berhubungan sama dengan nasabah gitu. Jadi mereka orang pertama. Oh iya. Nah kalau dari teller itu ngapain sih beda teller sama CS itu apa? Teller itu dia punya jobnya itu sangkut paut sama transaksi keuangan aja sih. Jadi dia ada kayak limitasi, dia punya tugas itu cuma transaksi keuangan aja. Jadi nggak bisa lebih. Tapi kalau misalnya di customer service, semua masalah yang ada di banker atau semua masalah yang ada di ketika terjadi dengan nasabah itu semua masuk di ranahnya CS gitu. Jadi memang ada beda. Ada beda dari segi pelayanannya itu. Di bank tempat kamu kerja ini udah berapa bulan? Udah jelang hampir 3 bulan. 3 bulannya. Sejauh ini gimana experience mobile? Sebagai teller agak tricky sih, agak tricky. Soalnya memang basicku kan mahasiswa hukum, tapi masuk ke ranahnya di cuman ya jalani aja. Oke. Gaspol. Kalau misalkan ditanya gitu kan orang yang mendengar atau menonton podcast ini kan pengen tahu kayak dari Senin sampai Jumat itu di hari kerja itu ngapain aja sih, kayak kira-kira yang dilakukan oleh teller itu? Jadi ya kerjanya ya seperti yang orang-orang lakukan transaksi di bank. Kita nggak ada kayak hari Senin kita jobnya apa gitu. Semua jobnya itu mulai dari hari Senin sampai dari hari Jumat. Tapi kalau misalnya kita ada lembur, itu di akhir bulan. Kalau jam kerjanya itu? Jam kerjanya dari jam 7:30 sampai jam 5. Kalau lemburnya? Lemburnya sih tergantung dari pihak kantornya. Itu kalau oleh teller tuh transaksi yang dilayani itu apa aja? Kayak apakah ada transfer? Iya, dia punya transaksi. Buat transaksinya itu ada kita transfer, terus ada setor, kemudian juga tarik, ada penarikan, terus ada mereka setor, terus juga ada RTGS, ada clearing, kemudian clearing sama RTGS itu, jadi dia punya transaksinya itu di atas 100 juta gitu. Jadi dia transaksinya di atas 100 juta. Kemudian juga ada apalagi ya, overbooking. Kalau overbooking itu dia punya transaksi itu jatuhnya kita transaksi sesama BRI, misalnya aku transaksi ke kamu, situ lewat itu kan non tunai, jadi langsung overbooking itu kita kuatkan uang atau kita debit dari, misalnya saya mau transaksi dari aku ke kamu, berarti debitnya dari aku. Itu tuh kalau syarat berarti 100 juta itu kan kalau kita transfer nih, kalau pakai Bipas kan 2.500 ya. Kalau RTGS tuh ada itu semua RTGS sama itu sih ada dia punya biaya asli sih. Berapa? Ada kalau nggak salah sih 2.500 itu buat nasabah prioritas kalau di kantor saya. 2.500 ya nasabah prioritas, kemudian ada berapa gitu buat nasabah umum. Oke, kurang lebih yang diformulkan.
kira-kira mau setahun firm yang dikerjakan kurang lebih itu. Iya, gitu. Gitu jobnya gitu cuma seperti itu. Kalau misalnya tadi jam jam lembur nih. Oh, jam lembur. Jam lembur sih tergantung dari ini sih, kayak misalnya kayak ada surat. Kita dari jam berapa sampai jam berapa, misalnya kayak dari surat dari jam 9 sampai jam 12 udah. Emang kita kerja di lembur aja sih. Oh, yang di lembur terjadi jam lembur itu. Tergantung sih. Dan misalnya ada arahan, lemburnya kita terkait apa ya? Misalnya kita OB, overbooking, udah berarti kita cuma transaksi itu aja sih. Terus ini satu lagi aku lupa. Kalau di jobdesk aku tuh kebanyakan soal ini biaya store angsuran gitu. Jadi kayak misalnya punya pinjaman. Iya. Ya aku cuman melayani soal dia punya nasabah yang dia transaksi berapa setiap bulan tuh berapa gitu. Transaksi yang rutin gitu maksudnya? Iya, per bulan. Atau kalau misalnya dia itu mau di debit dari misalnya dia punya pinjaman ya, dia debitnya itu dari ATM pribadi, dari tabungannya, udah berarti kita overbooking gitu. Tunai. Tapi kalau misalnya tunai berarti mereka store gitu, bawa uang sama nomor pinjamannya ini baru kita upload. Seperti itu sih. Kalau lumayan gampang. Itu lumayan gampang lah kan. Kalau magangnya itu waktu sama aku advokasi, terus sempat magang juga di DPR. Kenapa nggak boleh? Iya. Nanti ini orang-orang bilang, paham banget ya. Enggak. Terus pilihannya itu di hukum. Nah, kenapa sih alasan akhirnya mungkin berkecimpung di perbankan atau akhirnya ini coba di perbankan? Aku pengen coba-coba apa yang masih aku ini aja sih, soalnya kan usia nikmati masa muda aja sih gitu. Memang kedepannya sih belum ada goals tujuan akhirnya itu mau kemana gitu. Tapi selagi masih menikmati masa muda ya masih pengen di situ aja, masih pengen cari-cari. Masih ada istilahnya kesempatan untuk ekspor. Salah satunya itu di perbankan sebagai jalan. Nah, kan kemarin juga itu soal tuberkulosis, dan itu memang di luar ini ya. Di luar betul. Kamu juga seperti itu kan? Betul. Jadi kita tuh sempat kerja, mungkin magang di yayasan tuberkulosis beberapa. Di situ aku jadi fundraising, galau jadi advokasi. Jadi kayak ketemu kita ngobrol pokoknya itu di luar ininya kita. Dengan sebenarnya berdua kita emang juga ekspor sih. Iya, berani terjun. Iya, dari apa kan mungkin sama ya, kenapa ya kayak di petanya sama dari kuliah waktu perusahaan, terus sekarang jadi ini berburu. Iya. Jadi kayak lompat gitu. Itu yang di saya eksplorasi aja. Dan apa sih yang udah dipelajarin dari ketika kayak tadi udah mencoba yayasan yang tanggung, terus untuk sekarang tuh apa hal baru yang dipelajari dari TLRN? Iya, hal baru. Iya, pasti ada barunya dong. Iya. Pasti ada barunya. Kenapa? Karena ini pengalaman baru juga. Kan waktu itu sempat di DPR yang tadi kamu bilang, kemudian terus di kesehatan. Kemarin juga terakhir tuh di media, ini malah itu di media kelewatan itu. Jadi memang mau nyasar ke semua ya. Kalau di media kemarin itu soal jadi reporter. Dan oh my god, keren banget sih. Dan adanya podcast ini juga alasannya untuk orang-orang seperti kita atau untuk orang-orang yang memang nyari tahu kan, namanya pengen tahu podcast kan. Kayak Alfred mau wawancara teman-temanku yang istilahnya punya perjalanan karir gitu. Nah, terus buat kita nih yang hasilnya kecenderungan kita mau ngapain ya gitu, kita pengen tahu nih. Jadi kan kalau kita nih yang tunggu sekarang, kita langsung mencoba kerja. Nah, teman-teman yang mungkin menonton ataupun mendengarkan bisa nonton gitu. Ternyata jadi teller tuh kayak gini. Ternyata nanti kayak Arif kemarin, ternyata jadi itu mah bestinya satuin. Iya, dia sebagai ketua. Bukan yang kemarin di episode 2 kemarin itu dia sebagai legal officer. Speakernya kamu. Sebagai legal officer gitu. Jadi kayak ada hal baru yang dipelajari gitu ya.
kalau misalkan nih orang ini pengen belajar nih, misalnya salah satu mereka yang pengen jadi teller gitu. Nah, hal apa aja sih yang skill apa aja yang diperlukan untuk sebagai teller tuh kayak pemanggilan, terus misalkan public speaking gitu. Aku juga waktu itu sempat menanyakan seperti itu sih waktu di sebelum prosesnya sebelum masuk di rekrutmen. Terus katanya sih kalau misalnya kita ngomong gitu, kalau misalnya kita diri kayak personality itu yang memang ekstrovert gitu, terus suka dekat dengan ini pada semua orang, itu tuh sebenarnya nggak perlu ada di talent juga sih. Karena di talent itu job desk yang perlu itu tuh cuman yang itu kita harus kayak di soal kita punya penampilan gitu. Selain ini kita soal penampilan, kamu harus pintar banget buat ngitung gitu. Iya, teliti banget. Karena di talent itu kalau misalnya kamu apa istilahnya nombok gitu, istilahnya salah itu, salah itu Rp1 aja udah bakal ada putar gitu. Jadi memang jadi teller itu kesulitannya dan yang dibutuhkan adalah ketelitian. Ketelitian itu kan langsung sering melihat tuh kayak orang tuh kayak gitu cepat banget ya. Belum lahir sih. Belum lahir tapi udah bisa. Udah mulai coba. Gitu udah ada perkembangannya gitu kan. Terus itu kan dari segi skillnya, kalau dari segi mungkin syarat-syaratnya gitu kan, kita ini gue pengen jadi teller nih, kira-kira apa aja sih yang dilewatin proses seleksinya, terus yang dipersiapkan tuh apa aja? Nggak ada sih, soalnya kalau di frontliner itu mereka menerimanya semua jurusan. Semua jurusan. Persyaratannya juga nggak terlalu. Jurusan bebas ya? Iya, bebas. Ini juga buat yang nonton ya. Jadi mereka pengen kalau misalnya mau masih juga itu nggak ada limit buat khusus ekonomi aja sih kan? Iya, nanti soal ekonomi aja sih yang masuk, tapi enggak seperti itu. Wah, my bestie dat. Seperti itu. Iya, dia lagi live. Ini podcast sih. Oke, mungkin edit guys. Kita nggak tahu dia. Terus. Ya, dari situ kan udah ada syaratnya. Nah, kira-kira berarti secara kuliah mungkin persyaratannya itu entah itu SMA atau bebas berarti ya? Minimal SMA harus S1. S1 tapi katanya bisa sampai ada yang SSA sih. Orang udah katanya orang-orang ya. Orang-orang. Terus kayak dari persyaratan lain ini apa tuh? Persyaratan lain di luar ijazah S1. Di luar enggak sih seperti yang pada umumnya. Pada umumnya kerja oke. Gitu aja. Apakah bikin esai, motivation letter kayak gitu? Enggak. Ya, kalau sejaman itu dikirim kemana tuh si berkasnya? Kan dari perusahaannya. Jadi yang aku tadi bilang, kalau misalnya masuk ke apa ya? Iya. Kalau misalnya aku tuh masuk di salah satu BUMN, bank BUMN, rekrutnya tuh ada 2 perusahaan gitu. Jadi mereka masuk, terus perusahaan itu tuh yang nilai gitu. Dan bantu nilai. Tapi nanti di akhir soal kesehatan, berarti ada perusahaan yang ketiganya itu. Betul. Gitu. Jadi nanti pas di akhir tuh interview akhir, semua keputusan ada di itu BUMN itu. BUMN yang mau rekrut. Nah, mungkin teman-teman kan pengen tahu juga kira-kira kenapa sih pekerjaan sebagai teller ini layak mereka pertimbangkan gitu. Layak pertimbangkan. Apa ya? Yang penting sih butuh ketelitian aja sih. Karena kita nggak cuma soal kita pintar, tapi kalau kita nggak teliti juga sama aja sih. Karena di teller itu sulitnya adalah kalau misalnya nggak teliti udah ada Maksudnya kenapa pekerjaan itu bisa dipertimbangkan untuk diklaim gitu maksudku? Apa keseruan dari ini deh? Yang selain benefit selain dia yang benefit di BUMN itu yang benefit ya kita dapat ada jenjang karir dan segala macam. Jenjang karir otomatis ada. Udah persiapkan kita sih. Kalau misalnya kita kan magang, magang, televisi ada kontrak. Kalau kamu mau lanjut kontrak bisa. Tapi kalau misalnya kamu mau lanjut lagi, tuh
ngetes pegawai tetap boleh. Ya. Tarik. Oke, satu hal untuk sebagai penutup nih, kira-kira buat teman-teman yang masih mencari tower gitu, masih nyoba-nyoba tuh ada satu pesan ya dari kebetulan ini satu pesan untuk teman-teman yang masih coba ini itu Apa? Masih coba nyari pekerjaan ya? ya betul. Oh ini saat ini sih kalau kamu ngerti sekarang Udah Oke, di saat ini sih masih butuhkan teller, ada rekrutmen cukup banyak. bukan satu pesan kayak bukan Kalau teman-teman yang lain itu mereka pengen masuk gitu, saat ini sih mereka pengen hal lagi gitu gitu. kayaknya maksud gue tuh kayak satu apa nih motivasi biar lihat yang kayak kita yang nyoba-nyoba. Menurutku sih coba-coba aja sih, Coba-coba terus. Coba-coba terus karena maksudnya kita tuh cari pekerjaan itu susah banget gitu. Cari pekerjaan itu susah banget, terus di dunia perbankan itu yang asiknya adalah kalau tuh gak cuma dapat benefit yang akan diterima gitu, tapi yang soal dari dunia perbankan apalagi khusus di teller ya itu yang tadi aku bilang Intinya jangan takut untuk mencoba gitu. Soalnya memang di Palembang di kopi Nur aku tuh cukup enak. Ya, Cukup enak. coba ceritakan keenakannya. Enaknya yang pertama adalah benefitnya, kemudian terus kalau misalnya sebelum awal kamu kerja kamu akan ada pelatihan, pasti semua tuh udah diterangani gitu. Keuangan juga udah di cover semua ya, kayak memang betul-betul kalian kayak ini. Tapi memang itu tuh yang ready-nya adalah 7.30 harus betul-betul ready, kayak parfum semua tuh udah betul-betul memang selain teliti soal keuangan ya lagi kita penampilan juga teliti gitu. Oke, kayak rambutnya Saya ya Oke, itu saja dan hujan ini untuk episode kita kali ini. Episode pertama yang ada videonya. tatap muka itu. Ya, semoga bisa bermanfaat dan inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rehan dan Ryan.